Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Min kalamihi radhiyallahu anhu, sebagian daripada perkataan atau nasihat dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam sejarahnya Abu Bakar As-Siddiq dari kabilah Taim, dari kabilah Quraisy. Di dalam Quraisy itu banyak lagi cabang-cabangnya. Ada Bani Taim, ini Abu Bakar Siddiq. Ada Bani Adi, itu Umar bin Khattab. Ada Bani Umayyah, Utsman bin Affan. Ada Bani Hashim, Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dari kelompok Bani Hashim. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau punya nama Abdullah bin Utsman. Utsman, orang tua Abu Bakar, dipanggil dengan Abu Kuhafah. Mempunyai anak Abu Bakar ini Abdurrahman, ada Abdullah, ada Muhammad, 3 laki-laki 3 perempuan. Yang perempuan Asma, Aisyah, Ummu Kulthum radhiyallahu anhu. Dan beliau dipanggil dengan panggilan Abu Bakar. Artinya Abu Bakar itu abahnya Bakar. Nah, padahal beliau kada punya anak yang namanya Bakar, tapi dipanggil dengan Abu Bakar. Dikisahkan bahwa Abu Bakar Siddiq itu dahulunya di Mekah pernah menikah dengan seorang perempuan. Yang perempuan itu dipanggil Ummu Bakar. Perempuan itu dibisi anak namanya Bakar, dikawini oleh Abu Bakar Siddiq. Lalu dipanggillah Abu Bakar dengan Abu Bakar, padahal anak bini sebujurnya. Perempuan itu cerai dengan Abu Bakar Siddiq sewaktu Abu Bakar hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi masalah kunyah, panggilan itu kada ditentukan harus nama anak. Yang penting orang yang dipanggil itu suka dengan panggilan itu. Banyak sahabat Nabi yang panggilannya panggilan orang, seperti Khalid bin Walid, itu dipanggil dengan Abu Sulaiman, padahal beliau kada punya anak yang nama Sulaiman. Tapi karena beliau senang dipanggil Abu Sulaiman, ya jadilah kunyahnya Abu Sulaiman, Khalid bin Walid. Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar abahnya Dzar, padahal sih kada punya anak yang namanya Dzar, tapi dipanggil abahnya Dzar. Ada lagi siapa? Abu Hurairah, abahnya Hurairah, kada punya anak ngaran Hurairah, tapi dipanggil abahnya Hurairah. Dan itu biasa dalam orang Arab, dipanggil dengan nama kunyah yang bukan dari anaknya, termasuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq awwalu man aslama minal ahrar war rijal. Abu Bakar Siddiq ini orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki yang merdeka. Laki-laki pertama yang dewasa, yang merdeka, yang pertama berislam itu adalah Abu Bakar. Kalau perempuan yang pertama masuk Islam, Sayyidah Khadijah. Kalau anak-anak yang pertama Islam itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu waktu Nabi diangkat jadi Nabi,
umur beliau sekitar 10 tahunan. Jadi dibagi 3. Siapa awal orang yang masuk Islam? Kalau perempuan tuh Khadijah, kalau orang dewasa Abu Bakar Siddiq, kalau kanak-kanak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Awalu khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar ini adalah khalifah yang pertama sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah wafat, banyak yang digadang-gadang untuk mengganti Rasulullah ini. Ada macam-macam orang yang dianggap mampu untuk menjadi khalifah Rasulullah. Yang terbanyak suara itu adalah Umar bin Khattab sebenarnya. Tetapi Umar bin Khattab, beliau merasa ada Abu Bakar Siddiq, Umar mengalah, lalu dimajukan Abu Bakar Siddiq. Alasannya kenapa Umar ini mengalah? Karena ujar Umar, waktu Rasulullah SAW sakit, ada bisa jadi imam di masjid, Rasulullah menyuruh, muru Abu Bakrin bis salah, suruh Abu Bakar jadi imam, aku kada kawa jadi imam. Itu ujar Umar isyarat bahwa Abu Bakar itulah penggantinya Rasulullah SAW, karena Nabi menyuruh untuk jadi imam waktu Nabi sakit Abu Bakar. Ini aku kada pantas, ujar Umar, menjadi khalifah kalau masih ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dibaiatlah Abu Bakar Siddiq untuk menjadi khalifah pertama sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi Abu Bakar Siddiq ini wa ahadul asyarah al-mubasysyarah bil jannah, salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga. 10 sahabat yang dijamin Allah masuk surga itu, yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar Siddiq ini dipastikan beliau itu sahabat Rasulullah. Yang menyebut Abu Bakar sahabat itu siapa? Allah Ta'ala. Jadi kesahabatan Abu Bakar itu kadang-kala diingkari, karena Al-Quran yang menyatakan. Allah berfirman, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Allah mengisahkan di Quran waktu hijrah Nabi dan Abu Bakar di dalam gua di Jabal Sur. Abu Bakar ini gelisah, kalau di atas ada musuh. Andai kata musuh melihat ke bawah, kelihatan. Lalu ujar Nabi lawan li sahibihi. Allah berfirman, idh yaqulu, ketika berkata Nabi li sahibihi, bagi sahabatnya, la tahzan, jangan sedih, jangan risau, innallaha ma'ana, Allah beserta kita. Jadi kesahabatan Abu Bakar itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sahabat-sahabat lain itu kita hanya mendengar hadis-hadis Nabi. Kalau sahabatnya Abu Bakar ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengatakan bahwa Abu Bakar itu sahabat Nabi. Siapa yang mengingkari Abu Bakar sahabat Nabi, berarti dia mengingkari Al-Quran. Karena di Al-Quran dijelaskan, idh yaqulu li sahibihi. Wa huwa afdalun nas ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar itu paling afdal manusia sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda ahli sunnah wal jamaah, menurut mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Jadi sesudah Nabi, siapa manusia yang paling afdal? Abu Bakar Siddiq. Kenapa dikatakan demikian? Karena ada hadis yang menyatakan, lawuzina imanu Abu Bakrin bi imani ahlil ardi la rajaha bihim.
Jikalau ditimbang imannya Abu Bakar dengan iman seluruh penduduk bumi, niscaya menang imannya Abu Bakar itu. Nah, itu dalilnya bahwa orang yang paling afdal di sisi Allah sesudah Nabi itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Syahid al-Badra, Abu Bakar Siddiq ini ikut dalam perang Badar. Wal masyahid kullaha ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar tidak pernah absen dalam peperangan apapun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar kada pernah kada umpat berperang.